Salam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat. Sudah lama tidak bertemu Bapak Ibu, mungkin kita sudah sangat rindu untuk melakukan ibadah kita, ibadah kul secara online yang masih berjalan hari ini. Kita merindukan ibadah kul bersama-sama seperti biasanya kita lakukan ya Bapak Ibu ya, bergiliran rumah ke rumah. Ini sudah lama, sudah hampir 1 tahun. Tapi kita percaya Bapak Ibu, kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu memberikan sukacita bagi kita, dan kita percaya Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun yang jauh lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin. Firman Tuhan juga yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu topik firman Tuhan, tahun ini akan lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu juga percaya tahun ini lebih baik buat kita semua. Amin. Kita telah meninggalkan tahun 2020 yang begitu banyak pengalaman kita, di mana di tahun 2020 benar-benar kita rasakan ya tahun dimensi yang baru, sesuatu yang baru Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Saya rasakan dimensi yang baru yang begitu luar biasa Tuhan buat dalam kehidupan keluarga saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini kita juga harus percaya sebagaimana kita mengimani dimensi yang baru Tuhan berikan bagi kita di tahun kemarin. Tahun ini juga kita percaya tahun ini akan lebih baik dari tahun 2020. Mungkin banyak Bapak Ibu di tahun 2020 yang membatasi gerak kita karena wabah COVID-19, baik dalam pekerjaan, ibadah kita, ruang gerak kita semua ya terbatas, pelayanan kita ya. Tapi sekalipun itu terjadi, kita selalu semangat, kita selalu bergairah untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada 4 hal yang kita pelajari supaya kita mengalami tahun ini lebih baik dari tahun 2020. 4 hal yang harus kita perhatikan dan lakukan untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang pertama Bapak Ibu, berlimpah dengan kasih, setia, dan rahmat Tuhan setiap pagi. Ini berbicara tentang bagaimana kita memulai hari-hari kita ya. Tidak sedikit orang yang memulai hari-harinya dengan kebingungan, keputusasaan, kegelisahan, ya, kekhawatiran. Tapi biarlah kita memasuki tahun ini yang baru, yaitu berpegang pada firman Tuhan, ya, sesuai dengan ratapan ya, kitab Ratapan ayat 3, ya. Kitab Ratapan pasal 3 ayatnya 22 sampai 23, demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, dan baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Awali harimu setiap pagi Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, dengan semangat yang baru, sukacita, ya, dengan menerima, mengalami kasih dan rahmat Tuhan. Itu yang kita awali di setiap pagi menjalani hari-hari kita. Awali hari kita dengan pujian penyembahan, doa pujian penyembahan, ya, supaya kegerangan selalu ada dalam hidup kita menjalani hari-hari kita Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu yang harus kita perhatikan dan lakukan supaya kita mengalami tahun yang jauh lebih baik dari tahun 2020. Di mana di sini katakan
berlimpah dengan kasih setia dan rahmat-Nya Tuhan. Terima kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya setiap pagi. Awali hari-harimu dengan doa pujian penyembahan, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus perhatikan dan kita harus lakukan. Berharap hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus berharap ya hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Ratapan pasal 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini firman Tuhan. Katakan, biarlah jiwa kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena kita berharap kepada Tuhan, maka kita berani berkata bahwa tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020, Bapak Ibu. Sesuai dengan Yesaya ya. Kitab Yesaya katakan pasal 40 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Jangan ya lupakan ya juga dari Yeremia 17, Yeremia pasal 17 ya, ayat 7 sampai 8 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita diberkati kalau kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan merasa letih lesu ya, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Kita harus selalu berharap ya kepada Tuhan di saat melakukan apapun kita, aktivitas kita. Sesudah kita mengawali hari-hari kita dengan doa pujian penyembahan, kita berharap kepada Tuhan apa yang kita kerjakan ya, biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan yang selalu memberikan rancangan yang indah bagi kita, Bapak Ibu. Yang ketiga ya, selain pada kita berharap pada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan ya. Berlindunglah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat 8, demikian firman Tuhan ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Di sini dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kita harus selalu berlindung pada Tuhan. Jangan percaya kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Setiap orang yang berlindung kepadanya akan diselamatkan. Setiap orang yang berlindung kepada Tuhan akan ditolong. Apapun keluh kesahmu hari-hari ini, berlindunglah pada Tuhan, sebab Dia yang sanggup memulihkan saudara dan menolong saudara. Itu sebabnya di tengah situasi dan kondisi apapun, Bapak Ibu ya, sebuah langkah yang tepat untuk berlindung kepada Tuhan. Ya, ini perlu kita perhatikan dan lakukan supaya tahun 2021 ini jauh lebih baik daripada 2021. Kita berharap pada Tuhan, berlindung pada Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, berjalan sesuai dengan langkah yang ditetapkan Tuhan. Janganlah berjalan sesuai dengan pemikiranmu sendiri. Ya, janganlah berjalan sesuai dengan kekuatanmu sendiri, tapi berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan, Bapak Ibu. Kita lakukan apa yang Tuhan firmankan. Biarlah Mazmur ya, pasal 37, 23 dan 4 ini yang berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Biarlah firman ini yang kita lakukan. Ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, tidak akan menetapkan langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Dia selalu menetapkan langkah-langkahnya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu kita ingat bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, langkahnya itu selalu diatur oleh Tuhan ya, dan dia tidak mungkin jatuh sampai tergeletak. Namun Allah berkata tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang kita. Tuhan selalu menjaga saudara, menopang, tidak sampai jatuh tergeletak, Bapak Ibu. Sekalipun kita kadang mengalami kegagalan dalam usaha pekerjaan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita
jatuh sampai tergeletak. Artinya sampai habis-habisan Bapak Ibu. Tetapi kita selalu diberikan Tuhan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan kita. Ya. Berjalan di tahun 2021 ini Bapak Ibu, bukan kita berjalan sesuai dengan hikmat atau pemikiran kita sendiri, tapi berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan buat kita semua, supaya kita mengalami jauh lebih baik di tahun ini daripada tahun sebelumnya. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang kita pelajari. Kita percaya tahun 2020 jauh lebih baik dari tahun 2021 jauh lebih baik dari tahun 2020 ini Bapak Ibu. Kita percaya di saat kita mengawali hari-hari kita dengan pujian, penyembahan, dengan kasih setia dan rahmat-Nya Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, dan berjalan sesuai dengan yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan tetapkan, kita akan mengalami tahun 2021 jauh lebih baik. Percaya saja Bapak Ibu, imani ya. Setiap orang yang percaya akan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak Ibu atas firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah ini menguatkan kita, yang selalu memberikan kita semangat baru. Sekalipun kita ibadah online, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dia selalu memberkati saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa telah berkat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu. Di malam hari Tuhan kami percaya tahun 2021 jauh lebih baik dari tahun 2020. Inilah Bapa firman yang kami pegang, dan kami selalu ingin Tuhan kasih setia dan rahmat Tuhan berlimpah bagi kami, mengawali hari-hari kami di setiap pagi Tuhan. Biarlah kami mendapatkan semangat yang baru, sukacita yang baru, dengan doa pujian penyembahan itu yang kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, berkati setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan di setiap pekerjaan kami, terus kami hanya berlindung kepada Tuhan, dan kami hanya berjalan sesuai yang Tuhan tetapkan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami Tuhan umat-Mu yang setia, yang taat, dan selalu melakukan firman-Mu. Berkati semua jemaat Kul SB Philadelphia, mulai dari anak balita, remaja, dewasa, sampai orang tua. Bahkan Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, Tuhan lindungi, sertai bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan, bahkan semua kul-kul yang ada di Bandung ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati kami. Bila mana Tuhan ada yang sakit di antara kami, Tuhan berikan kesembuhan, kemudian terjadi. Berkati kami sebagai pengurus Tuhan, supaya memiliki kekuatan dan semangat baru untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami, ampuni kami segala dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu.